Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 22 April 2022 dalam Oktav Paskah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Yesus dalam bacaan Injil hari ini lagi-lagi menampakkan diri kepada para rasulnya di pantai Danau Tiberias. Penampakan Yesus di tepi Danau Tiberias berlanjut dengan penangkapan ikan secara ajaib menurut versi penginjil Yohanes. Para murid setelah kematian dan Yesus dikuburkan, akhirnya kembali kepada keseharian mereka sebagai nelayan. Dan pada suatu kesempatan, Petrus mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan pergi untuk memancing. Akhirnya teman-temannya yang lain juga turut serta di dalamnya. Dan semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus yang di pagi hari berdiri di tepi pantai Danau Tiberias itu bertanya kepada mereka, apakah ada lauk pauk? Dan mereka mengatakan tidak ada. Dan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Setelah mereka mengikuti apa yang dikatakan Yesus, mereka menangkap begitu banyak ikan besar. Bahkan dicatat 153 ekor. Saudari dan saudara yang terkasih, satu poin menjadi permenungan adalah kerja keras para nelayan yang dilandasi pada keahlian mereka. Karena mereka memang nelayan, ternyata tidak membuahkan hasil. Namun setelah Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, dan mereka pada akhirnya menangkap begitu banyak ikan. Keberhasilan dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam apa saja, tidak pertama-tama bergantung pada keahlian, walaupun keahlian itu penting, tetapi tidak cukup. Rahmat Tuhan dan penyertaan Tuhan itu yang menentukan keberhasilan manusia dalam hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk tidak pernah melupakan Tuhan dalam keseharian kita, dalam melaksanakan tugas dan karya kita. Pengalaman para Rasul Yesus dalam bacaan Injil hari ini kiranya menjadi pembelajaran bagi kita bahwa tidak cukup kita mengharapkan keberhasilan dengan mengandalkan kemampuan pribadi kita. Kemampuan itu harus ditunjang, harus disupport oleh rahmat Allah. Bahkan kita diminta untuk selalu meminta Tuhan berkarya bersama dengan kita
supaya kita bisa memperoleh hasil yang memuaskan dalam hidup ini. Sementara dalam bacaan yang pertama, juga sebuah cerita yang sangat menarik. Mengapa? Penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes kepada lelaki yang lumpuh, yang terbaring di pintu gerbang bait suci. Ternyata itu menimbulkan rentetan persoalan baru. Orang-orang Yahudi yang menyaksikan penyembuhan itu lalu menjadi percaya kepada Kristus karena Petrus dan Yohanes melakukan penyembuhan itu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati tapi yang telah dibangkitkan. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Dicatat dalam bacaan pertama hari ini kira-kira 5.000 orang laki-laki saja. Dan ini menimbulkan iri hati, rasa marah dalam diri imam-imam Yahudi. Kaum tua-tua, orang-orang Saduki. Mereka takut bahwa kalau murid-murid Yesus itu dibiarkan begitu saja, maka banyak orang akan menjadi percaya kepada Kristus, dan dengan cara seperti itu mereka kehilangan orang-orang yang taat kepada mereka, yang berada di pihak mereka. Itu kecemasan mereka. Karena itu Petrus dan Yohanes akhirnya ditahan dan diminta pertanggungjawaban apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes memberikan jawaban bahwa semua itu mereka lakukan dalam nama Yesus yang telah mereka salibkan tetapi yang dibangkitkan Allah. Yesus yang diibaratkan dengan batu yang dibuang oleh tukang bangunan tetapi justru menjadi batu penjuru, batu sendih. Saudari dan saudara yang terkasih, dari bacaan yang pertama, kita bisa mengambil 1-2 pesan berikut ini. Yang pertama, kebajikan dan kebaikan apapun yang kita lakukan belum tentu diterima dengan baik oleh orang di sekitar kita. Yang kedua, ada saja orang yang selalu menimbulkan persoalan dalam kehidupan. Yang ketiga, murid-murid Yesus, Petrus dan Yohanes, telah mempertanggungjawabkan iman mereka, mempertanggungjawabkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka wartakan, apa yang mereka lakukan. Artinya, apapun yang kita lakukan, mesti bisa kita pertanggungjawabkan. Tuhan memberkati.